Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut ini. Egy Maulana Fikri dipanggil timnas meski cedera. Keputusan Kluivert jadi sorotan jelang duel kontra Australia atau Bahrain. Resmi, timnas Indonesia panggil Eliano Reijnders dan 3 pemain naturalisasi baru untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Egy Maulana Fikri dipanggil timnas meski cedera. Keputusan Kluivert jadi sorotan jelang duel kontra Australia atau Bahrain. Kabar kurang menggembirakan datang jelang laga penting timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu pemain kunci, Egy Maulana Fikri, dikabarkan mengalami cedera yang membuatnya absen dalam beberapa pertandingan bersama klubnya, Dewa United. Meski kondisinya belum sepenuhnya fit, pelatih Patrick Kluivert tetap memasukkan namanya dalam daftar pemain yang akan bertarung menghadapi Australia dan Bahrain. Keputusan ini pun menimbulkan banyak tanda tanya. Apakah Egy benar-benar siap untuk bermain? Ataukah kehadirannya hanya sebatas formalitas demi menjaga moral tim? Absennya Egy di Dewa United picu spekulasi cedera. Egy Maulana Fikri sudah beberapa pekan terakhir tidak terlihat memperkuat Dewa United di Liga 1. Ia bahkan tidak masuk dalam daftar pemain dalam 2 laga terakhir, yaitu saat timnya menghancurkan Semen Padang 6-0 dan saat kalah tipis 0-1 dari Borneo FC. Terakhir kali Egy tampil adalah ketika Dewa United berhadapan dengan Persik Kediri. Dalam laga yang berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk Dewa United, Egy hanya bermain selama 58 menit sebelum akhirnya ditarik keluar dan digantikan oleh Septian Bagaskara. Fakta ini semakin menguatkan dugaan bahwa Egy memang mengalami masalah kebugaran. Dengan kondisi yang belum sepenuhnya pulih, pemanggilannya ke timnas Indonesia menjadi topik perdebatan. Apakah keputusan Kluivert ini tepat? Ataukah justru bisa berdampak buruk bagi pemulihan Egy? Jan-Olde Riekrien bingung dengan keputusan timnas Indonesia. Pelatih Dewa United, Jan-Olde Riekrien, mengaku cukup heran dengan keputusan Kluivert. Ia merasa bahwa Egy belum sepenuhnya siap untuk bertanding, sehingga pemanggilannya ke timnas bisa menjadi langkah yang berisiko. Saya tidak tahu mengapa Egy dipanggil, padahal dia masih dalam proses pemulihan. Seharusnya ada komunikasi lebih dulu antara klub dan tim nasional sebelum keputusan ini dibuat, ujar Riekrien. Namun, meskipun ada kebingungan, pelatih asal Belanda itu tetap memberikan izin kepada Egy untuk bergabung dengan timnas Garuda. Ia berharap tim medis timnas Indonesia bisa memberikan penanganan yang baik agar pemainnya tidak mengalami cedera yang lebih parah. Saya sudah berbicara dengan Egy, dan saya katakan bahwa ini kesempatan bagus baginya. Tetapi, yang lebih penting adalah kesehatannya. Saya berharap timnas bisa menjaganya dengan baik, tambahnya. Bisa jadi keuntungan atau malah bumerang? Meski Egy mengalami cedera, Patrick Kluivert tampaknya memiliki rencana khusus. Ada kemungkinan bahwa Egy tidak akan langsung dimainkan, tetapi kehadirannya dalam skuad tetap diperlukan untuk memberikan semangat bagi tim. Kini, yang bisa dilakukan hanyalah menunggu. Jika Egy bisa segera pulih, ia mungkin akan menjadi senjata rahasia dalam laga melawan Australia dan Bahrain. Namun, jika tidak, keputusannya untuk bergabung bisa jadi bumerang bagi dirinya sendiri dan timnas Indonesia. Lantas, apakah Egy Maulana Fikri akan menjadi penentu kemenangan timnas Indonesia? Atau justru ia hanya akan jadi penonton di bangku cadangan? Jawabannya akan segera kita ketahui dalam beberapa hari ke depan. Resmi, timnas Indonesia panggil Eliano Reijnders dan 3 pemain naturalisasi baru untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kembali menyiapkan kekuatan terbaiknya jelang laga krusial di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Patrick Kluivert telah merilis daftar 27 pemain yang akan menghadapi 2 pertandingan penting melawan Australia, 20 Maret 2025, di Sydney Football Stadium dan Bahrain, 25 Maret 2025, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Salah satu nama yang kembali dipanggil adalah Eliano Reijnders, gelandang berbakat yang kini bermain untuk PSV Zwolle di Eredivisie Belanda. Klubnya bahkan dengan bangga mengunggah foto Eliano mengenakan bendera merah putih di media sosial.
menandakan dukungan penuh mereka terhadap sang pemain yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak September 2024. Eliano sendiri bukanlah nama asing bagi pecinta sepak bola tanah air. Ia menjalani debutnya bersama timnas Indonesia pada putaran sebelumnya dalam pertandingan melawan Bahrain, yang berakhir imbang 2-2. Meski baru satu kali tampil, kemampuannya dalam mengontrol lini tengah membuatnya digadang-gadang bisa menjadi andalan bagi skuad Garuda. Kehadiran 3 pemain naturalisasi baru, timnas semakin kuat. Selain Eliano Rejders, daftar pemain kali ini juga diwarnai oleh kehadiran 3 pemain naturalisasi baru yang baru saja menyelesaikan proses kewarganegaraan mereka pada 11 Maret 2025. Ketiga pemain tersebut adalah Emil Audero, kiper keturunan Indonesia-Italia yang memiliki pengalaman bermain di Serie A bersama Juventus dan Sampdoria. Dengan kualitas refleks yang luar biasa, Audero berpotensi menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang, bersaing dengan Nadeo Argawinata dan Hernando Ari. Joey Plupesi, gelandang bertahan berpengalaman yang pernah bermain di Liga Belanda dan Liga Inggris. Ia dikenal sebagai pemain dengan kemampuan bertahan yang solid dan bisa menjadi pesaing serius bagi Ricky Kambuaya di lini tengah. Dean James, bek tangguh yang memiliki fisik kuat dan kecepatan dalam duel 1 lawan 1. Ia bisa menjadi tambahan berharga bagi sektor pertahanan timnas Indonesia yang harus menghadapi lini serang berbahaya Australia dan Bahrain. Tak hanya itu, skuad kali ini juga diperkuat oleh Ula Romeni, penyerang asal Belanda yang kini membela Oxford United. Dengan insting mencetak gol yang tajam, Romeni bisa menjadi solusi bagi lini depan timnas Indonesia yang selama ini masih kesulitan dalam hal produktivitas gol. Marcelino Ferdinand A. Kevin Dix kembali, siap berkontribusi? Selain para pemain naturalisasi baru, Marcelino Ferdinand juga kembali dipanggil setelah menunjukkan perkembangan positif bersama Oxford United di Liga Inggris kasta ketiga. Gelandang muda ini berpotensi menjadi motor serangan tim, terutama jika dipadukan dengan Eliano Rejders di lini tengah. Sementara itu, Kevin Dix, yang sebelumnya mengalami cedera engkel saat memperkuat FC Copenhagen di Liga Konferensi UEFA, juga masuk dalam daftar. Namun, kondisinya masih dipantau, dan belum dipastikan apakah ia akan siap turun bermain dalam laga melawan Australia dan Bahrain. Timnas Indonesia kini memiliki skuad yang semakin kuat dan kompetitif. Dengan kombinasi pemain lokal berkualitas, bintang-bintang keturunan, serta tambahan tenaga baru dari pemain naturalisasi, harapan untuk melaju lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin besar. Menurut kalian, apakah timnas Indonesia sudah cukup kuat dengan skuad ini? Atau masih ada pemain lain yang seharusnya dipanggil? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.